Salam Nusantara bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel Ray Agnostik. Guys, bukan sulap, bukan sihir. Lagi-lagi, pemuka agama di Konoha kebal yang namanya hukum. Jadi, salah seorang pemuka agama di Konoha bernama Ustadz Mansur kebal dengan hukum. Jadi, saya melihat ya, Ustadz Mansur ini sudah banyak kasus gitu. Kasusnya sudah sangat berat. Akan tetapi Mahkamah Agung meloloskan gugatan daripada Ustadz Mansur ini. Bagaimana tidak? Gugatan yang awalnya 98 triliun gugatannya sekarang dihapuskan oleh Mahkamah Agung. Awalnya kasus Ustadz Mansur ini ditangani oleh PN Jaksel dan dipindahkan ke PN Bogor. Putusan kasasi Mahkamah Agung loloskan Yusuf Mansur dari gugatan Wan Prestasi 98,7 triliun. Kok bisa? Apa alasannya? Jadi, saya melihat ya, jujur aja deh, jangan bohong-bohongan gitu. Saya tidak suka yang namanya menutupi. Saya melihat di Konoha itu ya, pemuka agama itu seperti dispesialkan. Jadi, saya melihat pemuka agama itu di Konoha itu, hukumnya itu tumpul, kebal hukum. Ada banyak kasus-kasus seperti kasus Habib Bahar gitu, pemuka-pemuka agama yang ada di Konoha seperti Rizik Sihab dan lain sebagainya. Ada banyak pemuka agama selain Ustadz Mansur ini. Kenapa? Apa penyebabnya? Kok bisa mereka itu spesial terhadap hukum? Kenapa hukum itu tumpul pada pemuka agama seperti ini? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal adalah karena di Konoha itu banyak ormas-ormas keagamaan. Jadi ormas-ormas keagamaan inilah yang paling getol, paling depan, garda terdepan jika pemuka agama ini terkena kasus atau terkena hukum. Dan seakan-akan pemerintah itu takut kepada ormas ini. Karena pemerintah juga butuh yang namanya ormas ini. Buat apa? Untuk pemilu. Jadi ini simbiosis mutualisme antara pemerintah dengan ormas ini 11-12. Mereka itu sebenarnya ya temenan gitu, sekongkol gitu sebenarnya. Jadi pemerintah menggunakan jasa daripada ormas ini. Ormas juga bergantung kepada pemerintah. Maksudnya pemerintah ini simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Nah, ketika ada pemuka agama yang kasus misalnya seperti Ustadz Mansur ini atau pemuka agama yang ada di Konoha yang lainnya, maka ormas-ormas ini akan menggonggong gitu. Mereka akan menggertak pemerintah. Dengan cara apa? Dengan demo berjilid-jilid. Tidak hanya sekali demo, berjilid-jilid sampai kiamat. Ada banyak kasus kan seperti yang dulu-dulu. Nggak usah saya jelaskan satu persatu. Mungkin di antara sahabat yang nonton video sudah banyak tahu kan. Kasus yang dulu-dulu, yang tahun 2017 yang dulu itu, yang sempat menggoyang stabilitas politik Indonesia. Jadi itu alasan yang paling masuk akal. Ormas-ormas ini, kalau boleh jujur ya, ormas ini adalah kumpulan daripada orang-orang gagal, orang-orang yang tidak kompeten, kumpulan orang-orang yang mental kawanan gitu. Jadi mereka dikumpulkan satu wadah, kumpulan preman sih lebih tepatnya, premanisme lebih tepatnya. Mereka ini adalah orang-orang yang preman-preman gitu. Jadi biar nggak berkeliaran, dikumpulkan satu wadah, dibuatlah seperti ormas. Itulah asal muasal kenapa ada ormas keagamaan di Konoha. Jadi sebenarnya mereka ini ormas keagamaan, nggak ada nilai-nilai agama sebenarnya. Orang mereka perilakunya seperti itu, ya kan? Demo, merusak alam, lingkungan. Demo menggunakan ban itu kan merusak alam lingkungan. Mana nilai agamanya mana? Ngomong kasar itu kan nggak boleh kan? Itu kan nggak sopan ya kalau dalam beragama. Tapi mereka beragama tapi ngomongnya lebih kasar. Mereka ini sebenarnya premanisme tapi dibalut oleh agama. Jadi agama itu cuma simbol doang, cuma luar-luarnya aja, nggak masuk ke esensi daripada agama itu. Mereka nggak tahu esensi daripada agama itu apa. Mereka hanya menggunakan label agama untuk memuluskan rencananya. Mereka itu sebenarnya preman, tapi berjual agama.
Sehingga mereka ini sebenarnya yang mencoreng agama itu. Ormas-ormas seperti ini yang mencoreng agama itu. Ini alasannya kenapa pemuka-pemuka agama di Indonesia itu kalau diadili, maka mereka ini akan di garda terdepan. Mereka ini akan menggonggong. Bisa aja mereka akan merongrong negara ini. Kenapa? Karena mereka ini jumlahnya sangat banyak banget. Ormas keagamaan ini. Saya juga melihat ormas keagamaan ini, saya juga nggak tahu apa faedahnya. Mungkin di antara sahabat yang nonton video ini, apa coba faedahnya? Coba tulis di kolom komentar ya, apa faedah daripada ormas-ormas keagamaan ini? Kalau boleh jujur ya, pemuka-pemuka agama di Konoha itu tidak ada sumbangsihnya sedikit pun terhadap negara, kemajuan negara, SDM negara, nggak ada. Mereka ini malah menggunakan atau menipu masyarakat seperti makam palsu, nasab-nasab palsu, sedekah, menipu. Ustadz Mansur menggunakan sedekah itu untuk memoroti orang, mengambil duitnya. Unsur agamanya di mana? Bagaimana mungkin seorang pemuka agama seperti ini nggak ada sumbangsih terhadap negara? Bagaimana mungkin pemuka agama itu melakukan penipuan-penipuan, menggunakan embel-embel agama, memperkaos muridnya, dan lain sebagainya? Ya kalau nggak mau lepas dari yang namanya penipuan atau perbuatan jahat, jangan menggunakan agama dong. Jangan menggunakan embel-embel agama. Kasihan masyarakat kita. Masyarakat kita itu ditipu dengan menggunakan embel-embel agama. Udah masyarakatnya akhirnya 78 malah dibodoh-bodohin. Kapan maju? Coba. Kapan majunya? Jadi dulu juga pernah terjadi seperti ini di Eropa. Agama mencengkram negara. Jadi sama seperti yang ada di Konoha sekarang ini. Pemuka agama itu mencengkram negara. Pemuka agama kan bagian daripada agama ya. Jadi agama itu mencengkram negara. Dulu di Eropa juga seperti itu sebelum zaman Renaissance. Agama itu mencengkram semuanya, pertambangan, makanan, halal, haram, semuanya mereka kontrol semuanya. Nggak bisa ada yang berkutip kalau misalnya agama ini ngomong. Dan apa yang terjadi? Eropa masuk ke zaman kegelapan. Mereka nggak kemana-mana, nggak bisa kemana-mana. Terpuruk. Dan ini yang bikin trauma yang sangat mendalam di Eropa. Jadi makanya kalau kita khotbahin orang Eropa itu masalah agama, mereka sudah lebih dulu mengalami zaman kegelapan masalah agama. Kita diketawain. Mereka adalah orang-orang yang rajin membaca. Mereka belajar dari sejarah mereka. Sedangkan Konoha mengulangi seperti yang ada di Eropa zaman kegelapan sebelum Renaissance. Itu berdasarkan data, fakta. Kita melihat, atau saya melihat di Konoha sekarang ini seperti mengulangi kejadian-kejadian masa kegelapan yang ada di Eropa. Tidak belajar dari sejarah. Bagaimana mau belajar sejarah orang masyarakatnya akhir 78? Masyarakat Indonesia itu kurang terdidik. Jangankan membaca, berpikir saja malas. Jadi masyarakat seperti ini, kalau pemuka agamanya menggunakan embel-embel agama seperti yang sekarang ini, hukum tumpul kepada pemuka agama. Yusuf Mansur ini lepas dari yang namanya hukum, maka negara akan dirongrong. Kita nggak akan bisa maju, nggak bakal bisa maju. Ini sampai kiamat pun potong kuping saya kalau kita maju. 2045 10 besar pun kita tidak akan bisa masuk negara maju. Potong kuping saya. Jangan 10 besar, 20 besar deh. Nggak bisa. Nggak masuk kita jadi negara maju. Bagaimana mungkin kita mau maju kalau semua hal dikontrol oleh agama? Jujur-jujuran aja, semua hal dikontrol oleh agama. Bahkan kulkas pun ada agamanya di Konoha. Ada agamanya kulkas di Konoha. Ada label halalnya. Jadi bagaimana kita mau maju coba? Bagaimana kita mau maju kalau semua hal dikontrol oleh agama? Kenapa kalau semua hal dikontrol oleh agama ini berdampak kepada kemajuan suatu bangsa, bikin negara semakin terpuruk? Kenapa? Karena dalam agama itu tidak ada istilah berpikir kritis, bernalar. Agama itu kan mengajarkan imani saja, cukup imani saja. Contoh misalnya, ada pemuka agama yang menggunakan makam-makam palsu. Kalau misalnya ada yang mempertanyakan ini, cukup imani saja. Kalau enggak, gue getok nih kepala lu. Jadi pemuka agama
dalam kurung mengatakan seperti itu. Cukup IGMA ini saja. Kalau saya bikin makam palsu, cukup ziarah ke sana. Kalau misalnya ada yang pertanyakan, gue ketok nih kepalanya. Gitu kan, secara tidak langsung. Dalam kurung, pemuka agama ini mengatakan kepada masyarakat seperti itu. Udah masyarakatnya akhirnya 78, dibodoh-bodohi menggunakan agama. Tidak diedukasi. Kalau ada video-video seperti ini biasanya di skip. Gak ada yang peduli. Saya dianggap anti agama, padahal saya tidak pernah memusuhi agama. Saya menganggap agama itu adalah produk budaya. Agama itu produk budaya yang digunakan oleh pemuka-pemuka agama. Untuk apa? Untuk kebutuhan perutnya. Ya ada sih pemuka agama yang baik, yang bagus, yang nggak tertarik dengan harta kekayaan. Tapi itu 1 dari 1 juta orang. Coba presentasinya coba 1 dari 1 juta orang. Kalau 1 dari 1 juta orang, berarti rata-rata mereka ini menggunakan agama untuk kebutuhan perutnya. Itu rata-ratanya. Kita ngambil rata-ratanya ya, bukan 1 dari 1 juta orang tadi itu ya. Jadi persentasenya kita harus melihat dari pemikiran rasional ya, dari view helikopter gitu maksudnya. Tidak hanya melihat hanya 1 doang gitu pemuka agamanya, rata-ratanya. Kalau boleh jujur, rata-rata pemuka agama di Konoha itu saya melihat mereka itu kurang terdidik kok. Mereka tidak bisa berpikir secara rasional. Bahkan mereka tidak bisa mengajarkan bagaimana caranya kita bisa menjadi maju, bagaimana IQ-nya supaya naik 1 digit, bagaimana SDM kita supaya bangkit, supaya bisa bersaing dengan negara maju. Apa peran daripada IQ ini terhadap kemajuan satu bangsa? Perannya itu sangat vital sekali, karena tidak ada satupun negara maju di dunia ini yang IQ rata-ratanya 78. Dan agamalah yang bikin IQ kita itu semakin merosot, semakin terpuruk. Bagaimana nggak terpuruk coba? Orang pemuka agamanya juga bodoh-bodoh di masyarakatnya, makam palsu, duitnya diporotin, apa nggak makin bodoh gitu? Udah bodoh makin bodoh. Rata-rata pemuka agama seperti itu kan, mau bodoh-bodohi umatnya kan. Ya kan? Ngomongnya manis-manis. Iya, nanti kamu masuk surga. Ada air minum misalnya. Air minum didoain. Ini harganya 3.000 misalnya. Air minum mineral. Terus didoain, dikasih ludah. Puih, gini. Terus dikasih sama orang. Dituangin sama apa? Sama gelas. Atau botol. Terus dijual. Berapa harganya? Bisa 10 kali lipat. 30.000. Bisa harganya 50.000. Tanpa dipotong pajak coba. Dan masyarakat percaya gitu. Masyarakat percaya bahwa itu doanya itu bisa membawa kita punya karoma gitu. Bawa kita ke surga. Apaan kayak gitu? Berarti IQ kita itu udah sangat jongkok gitu. Kalau rata-rata IQ kita 78, berarti masih banyak yang IQ-nya 70 gitu. 60, 50 gitu. Masih ada kan? Karena itu kan rata-rata ya 78 itu. Jadi tolonglah, bagi sahabat yang nonton video ini, kalau ada saudara kita atau lingkungan kita yang pemuka agamanya itu selalu membodohi umatnya, bikin kita tidak bisa berpikir waras, tidak bisa berpikir secara rasional, bikin otak kita tumpul, selalu menggembur-gemburkan doktrinisasi. Tolonglah, mari kita keluar dari perangkap jebakan Batman seperti ini. Saya menyebutnya dengan jebakan Batman yang digunakan oleh pemuka agama. Ini semacam jebakan Batman yang dilakukan Ustadz Mansur ini juga terang-terangan di depan umum. Dia menggunakan dalil agama, mau moroti, dompetnya diambil. Ada banyak itu videonya. Bahkan konon katanya dugaannya para investor juga ditipu sama dia. Investor, karena orang percaya sama dia karena dia ada pemuka agama. Nanti juga pasti banyak lagi kok para pemuka agama yang udah ditipu oleh menggunakan embel-embel agama. Banyak nanti berserakan korban. Pasti banyak lagi nanti. Karena masyarakat kita itu IQ-nya itu, mohon maaf, IQ 78. Rata-rata IQ 78. IQ 78 itu nggak bisa berpikir secara rasional. Dia bisa skeptis. Dia bisa bernalar. Otaknya tumpul. Mohon maaf ya. Itu poinnya. That's the point. Kenapa kita tidak maju? Karena IQ kita 78. Kalau IQ kita 100, ada pemuka agama yang mengatakan seperti itu. Apaan lu seperti itu? Apaan lu merotin masyarakat? Apaan lu pakai makam-makam palsu? Minta duit.
air didoain, sungguh tidak masuk akal, tidak rasional. Itu karena IQ kita 78, makanya kita mau dibodohin. Itu poinnya. Ini pahit tapi jujur. Nggak ada satupun negara maju di dunia ini yang maju kalau IQ rata-rata 78. Nggak ada. Justru agama itu bikin otak kita itu beku, bikin IQ kita itu merosot, turun drastis. Bagaimana nggak turun kalau misalnya kita mempertanyakan sesuatu? Cukup imani saja. Agama itu menyuruh kita lebih banyak berdoa daripada berpikir atau bekerja. Itu poinnya. Itu fakta yang sebenarnya yang susah dibantah. Jadi pada intinya pemuka agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Jadi itu alasannya kenapa saya mengatakan di setiap video saya itu, mohon bagi pemerintah yang nonton video ini, kita bikin semacam sertifikasi pemuka agama. Jadi misalnya nih ada pemuka agama nih, atau ustadz, atau guru ngaji, harus ada sertifikatnya. Biar apa? Biar dia bisa mengajarkan ilmu-ilmu yang tidak kadaluarsa. Jadi sebenarnya mereka ini, pemuka agama ini mengajarkan ilmu-ilmu yang kadaluarsa. Ilmu yang kadaluarsa itu yang mana sih? Ilmu yang mengajak masyarakat itu berpikir ke belakang, bukan ke depan. Dikit-dikit haram. Oh, ini haram. Bikin otak atau IQ kita semakin rendah. Bikin kita, otak kita tuh makin tumpul. Gak berpikir secara rasional. Gak skeptis. Itu peran daripada pemuka agama itu sangat vital sekali demi kemajuan suatu bangsa. Jadi kita harus bikin sertifikat. Usul saya pribadi ya, sertifikasi pemuka agama. Jadi harus didik dari awal gitu, ditatar. Kalau mengajarkan itu kepada anak atau generasi itu, ya kalau khotbahnya seperti ini, jangan menggunakan politik, jangan nyampurin masalah politik dan lain sebagainya. Cukup ajarkan budi pekerti, kejujuran, kebaikan, jangan ke yang lain-lain gitu. Itu poin. Makanya saya mengusulkan sertifikasi bagi pemuka agama, sama seperti SNI lah gitu. Ada sertifikasinya, ada surat izinnya. Oke, sekian video ini. Saya Ray Kono, salam rasional.